Ini udah ada tanda mulai rekam kan ya? Udah aman. Sip, aman. Sip. Oke, jadi ini pertama konsep paling sentral di sistem partikel itu jelas. Namanya adalah yang paling sentral posisi pusat massa. Yang nanti ya definisinya seperti ini. PM itu sama dengan pertama ini dari semua bagian partikel-partikel ini kita jumlahkan ini berdasarkan ini weighted sum MI kali RI semuanya dibagi dengan total massa keseluruhan. Atau biasanya cukup seperti ini biasanya. Dengan M sama dengan ini MI ya. Kemudian tentunya ada kecepatan pusat massa. Kecepatan pusat massa yang VPM jelas itu nanti VPM sama dengan DRPM per DT. Ya ini RPM ini bisa apa aja ya, ada yang pakai R besar, ada yang pakai R kecil PM ya, macam-macam notasinya, tapi yang jelas itulah ya konsepnya, nggak beda jauh. Jadi ini juga biasa langsung ini bakal jadi 1/M, ini penjumlahan dari MI PI gitu kan ya. Jadi penjumlahan ini berarti 1/M. Ini semua MIV itu nggak lain adalah momentum. Jadi kemudian kita definisikan momentum pusat massa itu momentum pusat massa itu akan sama dengan M besar kali VPM atau akan sama dengan total dari momentum seluruh partikelnya. Ini kemudian nanti ada pasti tumbukan ini nanti muncul. Tumbukan itu pada dasarnya adalah ya sigma MI PI itu sama dengan MI V aksen I. Ini kekekalan momentum linier. Ini kekekalan momentum linear. Atau ini sebenarnya bisa diringkas lagi jadi bahwa momentum pusat massa itu kekal. Ini kalau untuk kasus tumbukan ya maksudnya ya. Ini sistem partikel kemudian yang paling sentral di osilasi terkopel sebenarnya adalah ya sesimpel persamaan gerak. Jadi kalau diminta persamaan gerak, itu sebetulnya tinggal tulis saja seperti ini, X. Ini semuanya pasti akan dalam X double dot, X dot, X gitu kan. Atau R double dot, ini berarti A ya, percepatan. Ini dalam atau percepatan. Kemudian ada R dot, ini berarti kecepatan. Kemudian ada R. Oh, persamaan gerak ya. Atau nanti bisa X dot sama X double dot ya, terserah ya. Tapi yang jelas ini kita sebenarnya cukup nulisin bentuk ininya aja. Untuk pada dasarnya kita cuma ambil hukum Newton 2, ambil aja hukum Newton 2. Hukum Newton 2 terus rapikan supaya ya jadi X
double dot sama dengan bla 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 x dot plus bla 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 x dan seterusnya ya. Sebenarnya cuma itu aja, nggak perlu. Ini kalau disuruh nulisin persamaan gerak berarti cuma cukup itu aja. Pada dasarnya ya memang sigma F sama dengan MA ini saja. Nah, tidak ada nothing fancy. Tidak perlu di-solve, cuma tulisin persamaan, rapiin dikit aja. Kemudian osilasi terkopel sebenarnya ya tentu saja kita masuk ada osilasinya. Jelas. Osilasi itu sebetulnya ya awalnya begini. Yaitu punya bentuk persamaan seperti ini. Ini x dot. Ini sama dengan 0. Nah, kalau terkopel dalam keadaan terkopel, ini non terkopel ya. Non terkopel atau terkopling atau apalah kalian nyebutnya. Kalau aku nyebutnya terkopel sebenarnya. Kalau dalam sistem yang terkopel, kita nggak lagi mengurusi satu x dot, tapi biasanya kita mengurusi banyak begitu. Jadi biasanya digambarkan seperti ini. Biasanya pakai x dotnya. Jadi ini kayak semua kumpulan ini tuh sebenarnya ya x double dot dari 1, kemudian x2 dot dari 2, kemudian x dot dari 3, dan seterusnya sampai ya partikel ke n atau osilator ke n gitu. Tergantung nanti ada berapa benda gitu yang terlibat di transpos. Nah, kalau mode normal itu terjadi ketika kayak gini. Jadi m x double dot m x double dot itu sama dengan minus omega kuadrat x, di mana m itu matriks massa ya, atau sebenarnya cuma ya apa ya, ini paling nanti biasanya diagonal aja gitu. Nanti kita lihat aja nanti kayak gimana kerjanya. Atau biasanya langsung seperti ini. Biasanya langsung kita kerjakan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita inverse. Kemudian kita juga dapat bahwa ini x double dot. Salah, maaf. Ini bukan ini ya, bukan ini. Maaf. Salah. Kecampur. Ini harusnya kx. Nah, sorry. Kemudian ini m-1 kx. Nah, kalau k di sini adalah matriks koefisien. Maksudnya ya nanti bisa K1, isinya bisa K1, K2. Nah, nanti untuk detailnya nanti dibahas nanti ketika mengerjakan soal osilasi terkopel ini. Tapi yang jelas ini nanti kemudian kita minta jadi mode normal itu terjadi ketika ini mode normal itu terjadi ketika sebenarnya ketika ini x double dot ini x dot dot itu sama dengan minus omega kuadrat x. Yang berarti kalau kita masukkan ini, maka kita sebenarnya dapat omega kuadrat x sama dengan m1 k x. Ini x. Maka ini enggak lain adalah omega kuadrat 0 sama dengan m1 k minus omega kuadrat x. Dan ini enggak lain dan enggak bukan adalah persamaan eigenvalue, eigenvektor ya. Sama yang kita di Vismat untuk yang dapat. Harusnya dapat sih.
karena omega itu bilangan real ya. Jadi ini biasanya diselesaikan, penyelesaiannya adalah terus supaya M1K minus omega kuadrat I itu matriks identitas ya, 1111 itu. Supaya M1 ini punya solusi non-trivial, maksudnya nggak nol, kalau trivial, karena kalau persamaan seperti ini, kalau dia trivial, dia pasti solusinya, kalau solusinya cuma satu, dia pasti trivial, pasti X sama dengan nol semua, seperti itu. Makanya kita minta, maka determinan dari ini, ya, itu harus sama dengan nol. Lagi-lagi detailnya cuma bisa dijelasin dengan ngerjain soal. Jadi beginilah untuk review dikit dari sistem partikel sama osilasi terkopel. Ada yang mau ditanyain dulu soal ini? Kalau tidak ada berarti kita langsung lanjut ke soal. Bahas soal. Ya, pertama tentunya ini dulu. Yang tahun lalu ini. Kita ambil ini aja. Yang sistem partikel. Nah, ini dia. Sebuah misil berbentuk seperti gambar. Anggaplah misil tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu bagian A dan B. Jadi misilnya itu punya bagian seperti ini. Bagian A. Oh, ternyata ada gambarnya kayak gini ya ternyata. Bentar. Jadi ada ini, bagian A, kemudian ada bagian B. Atau ini yang A, itu yang B. Oh, well. Ini yang A, ternyata ini yang A, ini yang B ternyata. Yang A, ini yang B. Kemudian pusat massa dari A, bagian A, itu diketahui 3I plus 2,25J. Ini semua adalah meter. Kemudian pusat massa dari titik B itu adalah 2I plus 1,5J. Ini satuannya meter. Kemudian massa dari bagian A totalnya itu 700. MA itu 700 kg. Kemudian MB itu adalah, oh ini yang 700 kg malahan. Ini 300 kg. MA itu 300 kg. Ini 700 kg. Yang ditanyakan adalah pertama pusat massa, titik pusat massa misil. Jadi RPM untuk total itu selalu seperti ini. MIRI dibagi MI. Maka kita dapat ini sebenarnya langsung. Ini langsung MA RA PM ditambah MB RB. Sorry, ini PMA ya. Kok enggak? Sorry, ini tidak konsisten. PMA ini PM dari B, semuanya dibagi MA plus MB. Jadi kalau udah diketahui pusat massa dari perbagiannya, langsung aja jumlahin seperti biasa. Seolah-olah kayak partikel titik biasa gitu, anggap aja. Ini semua sama dengan A.
RPMA itu berarti ini 300 dikali ini 3I plus 2,25J ditambah ini 700, ini 2I ditambah 1,5J. Ini semua dibagi 300 tambah 700 itu 1000. Ini kita bisa bagi masing-masing. Ini kita bagi berarti ini jadi 3/10. 3I plus 2,25J ditambah ini 7/10. 2I plus 1,5J. Ini harusnya selesaikan dengan kalkulator. Cuma karena kalkulator. Oke. Nggak jadi. Ini kita kalikan dulu. 3 kali 3 ditambah 7 kali 2. Ini harusnya jadinya 9 ditambah 14. Ya 23. 23/10 I ditambah ini 2,25 kali 3 ditambah 3 kali 2,25 ditambah 7 kali 1,5. Ini 69/4. Atau kalau bentuk desimalnya ini 2,3I ditambah 17,25J. Ini semuanya dalam meter. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Dari yang bagian ID? Atau aman? Ya, aku anggap aman ya. Kemudian yang B. Bila misil diluncurkan dengan laju awal 700 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat terhadap horizontal, kemudian saat terbang misil meledak menjadi dua bagian terpisah, yaitu bagian A dan bagian B. Jika bagian A ditemukan pada posisi horizontal 35 km dari titik peluncuran, tentukan posisi horizontal B dari titik peluncuran ditemukan. Oke. Jadi pertama misilnya diluncurkan dulu. Pertama misil diluncurkan dengan laju awal berapa tadi? 700 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat. Kemudian dia meledak di udara. Ini ya, ini nggak tahu arahnya kemana. Kemudian dia meledak di udara ke sana, kemudian ke sana. Nah, dia meledak ini 35 km dari titik peluncuran. Dari A, dari titik peluncuran, wait, 35 km bila sudut horizontal. Kemudian saat terbang, ini kok tidak ada informasi meledaknya di pas penerbangan yang mana nih? Ini anggaplah misil seperti partikel titik saat meledak dari titik peluncuran. Ini kok rasanya kayak ada informasi yang miss ya di sini. 30 kemudian terpisah A kemudian posisi. Oh, bentar.
Ini berarti bisa memakai pusat massa ya. Ini coba kita coba dulu dengan kekekalan pusat massa. Tapi masalahnya ya ini agak rancu sih termasuknya. Sepertinya B harus kita lewati dulu karena kayaknya menurutku informasinya masih terlalu sedikit sepertinya. Jadi daripada nanti kita habis waktu di sini, kita langsung lanjut ke C karena itu informasinya langsung lengkap. Aku cuma nggak mau ngehabisin terlalu banyak waktu di sini. Tapi kalau yang C pasti pas itu. Jadi dia meledak di titik tertinggi. Dia meledak di titik tertinggi. Ya, kemudian ini A, dia punya kecepatan 100 per tambah 120. Jadi ini VA aksen itu akan sama dengan 100I ditambah 120 J meter per sekon. Kemudian yang B itu belum diketahui. PP aksen belum diketahui. Tapi dia udah tahu misal pada soal B berarti dia masih pakai kecepatan ini, masih pakai kecepatan luncur yang ini. Masih pakai ya. Ini 37 derajat, ini masih P0 sama dengan 700. Jadi pertama kita cari dulu untuk laju mendatarnya. Karena ini di titik tertinggi pasti VY-nya akan sama dengan 0. Jadi lebih baik, ini di titik tertinggi kan, ya ketinggian maksimum. Jadi di ketinggian maksimum, kita langsung aja cari V0X-nya berapa. Ini V0 cos 37 derajat. Dan cos 37 derajat itu 4/5 V0. Jadi ini 4/5 kali 700. 4/5 kali 700. Itu hasilnya adalah 560 meter per sekon. Jadi ini bakal menjadi kecepatan total dari ini V0 VA sama dengan VB sama dengan 560 I meter per sekon di titik tertinggi. Nah, karena meledak itu sebetulnya disamakan dengan tumbukan. Dia masih berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kita memakai PA ditambah PB itu akan sama dengan PA di akhir ditambah PB akhir. Ini berarti bisa langsung kita pakai MA PA ditambah MB PB sama dengan MA PA aksen ditambah MB PB aksen. Yang ditanya kecepatan bagian B. Oke. Berarti kita langsung aja ini MBVB aksen itu sama dengan ini MA. Ini kenapa? Sorry. Ini MA PA. Ini berarti VB aksen. Nah, ini biarin aja kayak gini. Biar nggak pusing. Ini 700. Tadi berapa? 300. Maaf ya, ini tidak konsisten.
simbolnya tidak konsisten. Maaf, maaf, maaf. Ini harusnya daripada bingung. Ini MA, MB, ini MA. PA aksen ditambah MB. Ini 307. Bentar. Oh ya, A-nya yang 300. Ini berarti 300 ditambah 700. Ini VA sama dengan VB ya. Makanya ini langsung aku jadiin 300 per 700 karena ininya sama. Ini 560i. Itu akan sama dengan MA itu 300. PA aksen itu tadi sudah diketahui 100 tambah 120, 100i tambah 120j. Yang ditanyakan ini 700 PB. Maka ini akan jadi, ini semuanya bisa kita bagi dengan 100, maka ini jadi 1000, maka ini jadi 3 plus 7, 560i. Sama dengan 300i ditambah 120j ditambah 7 PB aksen. Aksennya aksen ya. Maka ini jadi 5600i. Ini sama dengan 300i ditambah 360j ditambah 7 VB aksen. Maka ini dibawa ke sini, ini menjadi 5300i kurangi 360j sama dengan 7 VB aksen. Maka VB aksen itu sama dengan, ini berarti 530 dibagi 7, itu sekitar 75. Ini 5.000. Oh, 5, salah. Ini 5.300. Bentar kok 100i tambah 300. 560i 500 agak mencurigakan, tapi ini 757,14i dikurangi 360 bagi 7 itu 51,4 meter di J meter per sekon. Kok rasanya ada yang aneh? Ini benar gak ini? 5.000. Tapi momentumnya benar berkurang sih. Ya, beginilah ya untuk ini yang bagian yang nomor 1. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Rasanya ada yang kayak aneh gitu ya. Kalau nggak ada mungkin kita
Lanjut soal lain. Ini mending yang ini. Kita bahas 2 soal, kemudian yang 2 soal, kemudian 2 soal lagi gitu. Ini sistemnya. Sebuah meteor yang memiliki massa M1 menumbuk meteor lain yang 10 kali lebih besar massanya secara head-on. Jadi kita ada meteor. Ini M1. Kemudian ada meteor kedua yang 10 kali lebih besar massanya. Kemudian mereka menumbuk secara head-on. Berarti langsung berhadap-hadapan. Kalau head-on itu berarti hadap-hadapan. Langsung gitu. Jadi ini kemudian dia bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian ini besar V2 itu sepertiga dari V1. Tapi dia karena head-on berarti ini pasti ini V1 misal. Maka ini pasti sepertiga V1. Minusnya. Karena berlawanan, namanya juga head-on. Bila tumbukan dapat dianggap lenting sempurna. Oke, lenting sempurna. Lenting sempurna itu berarti EK total sistem awal itu akan sama dengan EK total sistem di akhir. Jadi di sini harapannya adalah setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat itu akan sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Tapi kita selesaikan dulu untuk tumbukannya. Untuk tumbukan, maka kita ada M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen kuadrat, M1 aksen. Meteor pertama terpantul 180 derajat ke arah berlawanan. Oke, berarti ini mending kita langsung kolaps aja jadi ini, jadi persamaan komponennya aja. Oke, atau sebenarnya jangan, biarin begini. Kemudian karena kita minta komponen saja, maka kita ada M1 V1 minus sepertiga M2 V1 itu akan sama dengan kita udah tahu bahwa kecepatan kedua itu akan berlawanan arah 180 derajat untuk meteor pertama. Jadi dia pasti punya M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini untuk yang udah ini ya, komponen X ya, komponen saja. Maka ini kita ada M1 minus sepertiga M2. Ini semua V1, ini sama dengan minus M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini untuk syarat lenting sempurnanya. Ini sebenarnya kita bisa ubah ini dengan syarat dengan fakta ini. P kuadrat per 2M. Maka ini kita dapat ini ya, ini jadi ini setengah MV kuadratnya sebenarnya dari sini. Ini maksudnya. Berarti ini P1 kuadrat per 2M1 ditambah P2 kuadrat per 2M2. Itu akan sama dengan P1 aksen kuadrat. Ini tambah P2 aksen dikuadratkan. Ini 2M1. Ini 2M2. Maka ini ada ini 2P1.
Ini M-nya, oh iya 10M, maaf. Ini aku kelupaan kalau M2 itu 10 kali ya. Jadi ini bisa kita selesaikan, ini bisa kita sederhanakan. Ini jadi 10/3 M1. V1 sama dengan minus M1 V1 aksen ditambah ini 10 M1 V2 aksen. M1 semuanya ada di ruas, berarti ini tinggal 1 minus 10/3 V1 itu sama dengan minus V1 aksen ditambah 10 V2 aksen. Atau kalau kita sederhanakan lagi, maka kita dapat ini 1 itu 3/3, maka ini min 7/3. Min 7/3 V1 itu sama dengan minus V1 aksen ditambah 10 V2 aksen. Kemudian kalau kita kuadratkan ini 49, ini per 9, 7 kuadrat itu ya 5, 42, 49. Oh ya, V1 kuadrat sama dengan minus V1 aksen kuadrat. Kok minus? Ini plus ya. Ini plus, kemudian minus 2 kali ini kali ini. Ini berarti jadi 20 V1 aksen, V2 aksen. Ini ditambah 100 V2 aksen dikuadratkan. Berarti ini bisa kita masukin ke yang tadi. Setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah ini 10 M1 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 10 M1 V2 aksen kuadrat. Ini berarti kita kalikan 2, maka ini kita dapat M1 V1 kuadrat ditambah 10 M1 V2 kuadrat itu sama dengan M1 V1 aksen kuadrat ditambah 10 M1 V2 aksen kuadrat. Semuanya ada M1, bisa kita coret. Maka kita dapat V1 kuadrat ditambah 10 V2 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah 10 V2 aksen ini dikuadratkan. Nah, karena yang tadi itu benar. M tadi sepertiga ini ya, V2 sama dengan sepertiga V1 tadi. Maka ini bisa jadi V1 kuadrat ditambah ini V1/3 dikuadratkan itu V1/9 V1 kuadrat per 9. Jadi ini bisa jadi 10/9 V1 kuadrat. Maka ini sama dengan ini V1 kuadrat masih sama, ini 10 V2 kuadrat ini masih sama. Maka ini 9, ini menjadi 19/9 V1 kuadrat. V1 aksen kuadrat ditambah V2 aksen kuadrat. Ini 19 ya, ini ada 2 persamaan ini. Maka ini kita bisa pilih salah satu untuk solve, tapi ada V1 aksen sama V2 aksen ini yang cukup mengganggu. Ini V1, ini V2, tapi ini seharusnya cukup, berarti ini 9 kali 1. Bentar, ini 49, ini kuadrat jadi 49, kemudian ini 10 M1. Kemudian V1 kuadrat V2 itu sepertiga, maka itu jadi 10/9, 10/9 V1. Maka 9/9, 19. Ya. Oke, berarti ini. Oh, bentar. Ininya 10-nya ketinggalan ya. 10-nya ketinggalan. Nah, ini V10-nya ketinggalan.
Ini plus V2 ya. Ini M2, V2 aksen. Ini sebenarnya harusnya bisa diselesaikan ini, cuma kok sepertinya agak ribet. 9/49. Ini biar nggak kelamaan, kita copy saja. Kemudian ini V1 kuadrat itu akan sama dengan ini 9/19. Ini, maka kalau kita samakan, atau jangan-jangan aku ada yang salah 10. Oh enggak, ding, ini memang 10, ding. 10, ini 10, salah satu V2 aksennya kita memang belum tahu 10. Oke. Ini sama dengan ini ya, ini 9. Oh enggak, ini yang kita copy. Maka ini Z, ini Z. Kemudian ini, kok jadi 19? P1 aksen kuadrat minus. Ini berarti 20 kali 19. 180. P1 aksen, V2 aksen, ditambah 1900. P2 aksen dikuadratkan, ini akan sama dengan 49 ke sini, 49 P1 aksen kuadrat, ditambah 490 P2 aksen kuadrat. 19 tambah ini berarti pindah ke sini jadi 30 P1 aksen kuadrat, ditambah ini kan pindah ke sini ya, ini jadi 380 P1 aksen V2 aksen, dikurangi ini 490 dikurangi 1900 terus 1410. 1410 P2 aksen kuadrat. Nah, ini cukup. Ini berarti bisa kita jadi V3 V1 ini 0. Ini V1 aksen kuadrat. Ini 38 V1 V2 kurangi 141 P2 aksen dikuadratkan. Ini berarti kita perlu nyari faktorisasi ya dari ini. Kita cari dulu faktorisasinya. Aku sayangnya tidak hafal ya. Ini pemfaktorannya, cara pemfaktoran kayak gimana. Jadi ya aku akan melihat ini saja, persamaan kuadrat. Ini 3, ini plus 38. Kalau ada yang salah tolong ya diingetin ya, soalnya aku kadang nggak teliti kayak gini. Bisa nggak teliti. 380, apakah benar 380? 19, oh ini 19 plus 9. 9, ini 19, V1. Ya, memang seperti itu adanya. Ini 141. Oke, jadi solusinya pertama ada ini bisa difaktorkan. Ini berarti terhadap V1 ya, V1 sih ini sih.
3V1 aksen minus V2 aksen salah, ini 3 malah jadi bukan. Ini kayak harus faktorisasi ini sih. Bentar. Factorize 3A kuadrat ditambah 38AB ditambah minus 141B kuadrat. Oke, ini jadi A min 3. Ini berarti jadi V1 aksen minus 3V2 aksen. Ini 3V1 aksen ditambah 47V2 aksen. Maka ini kita harus bisa milih antara ini ya. Antara ini bisa jadi V1 aksen itu sama dengan 3V2 aksen. Atau boleh jadi V2 aksen itu akan sama dengan minus. Ini berarti 3/47V1 aksen. Ini harus dicek satu persatu sepertinya. Kita lihat dulu dari ini. Kita cek konsistensi. Ini kita dapat solusi, cek konsistensi. Karena ini pasti ada salah satu yang berkontradiksi. Ini pasti ada salah satu. Ini minus 7/3V1 sama dengan minus V1 aksen ditambah ini misal 30V1 aksen. Maka kita ada 7/3V1, maka ini jadi minus 29V1 aksen. Ini nanti bisa disubstitusikan balik ke sini. Ini yang ini. Nah, ini bisa kita substitusikan balik ke sini. Karena kalau yang ini kontradiksi berarti konsisten solusinya pasti yang satunya. Ini momentum, ini energi. Aksen kuadrat. Maka ini jadi 49/9 V1 kuadrat itu sama dengan 29 kuadrat V1 aksen kuadrat. Kemudian ini kita masukkan dulu 19/9 V1 kuadrat sama dengan V1 aksen dikuadratkan ditambah 10 dikali V2 aksen. Ini berarti sudah jadi 9, ini 47. 47 kuadrat, malah sekali ngitungnya. Ini V1 aksen kuadrat. Ini 19/9 V1 kuadrat itu akan sama dengan, ini berarti 47 kuadrat tuh, minus 47 kali 47 itu 2209. 2209 ditambah 90 per 47. 47 kuadrat itu 2209, ini V1 aksen kuadrat. Ini maka ini V1 kuadrat itu akan sama dengan 29 kali 29 kali 9 semuanya dibagi 49. Maka kita dapat 7.569/49 V1 aksen dikuadratkan. Sementara yang ini kita dapat ya ini 9 dikali 2209 ditambah 90. Ya, kemudian dibagi 2209 kali 19. Ini dapatnya 1089/2209 V1 aksen kuadrat. Ini ya, ini kontradiksi.
Nggak mungkin. Karena ini berarti nggak konsisten. Berarti pasti solusinya P2 aksen itu akan sama dengan minus 3/47 V1 aksen. Yang berarti kalau kita masukkan, carilah sempurna, carilah kecepatan partikel kedua setelah temu. Oke, berarti ini sebenarnya tinggal masukin aja. Ini minus 7/3 V1 sama dengan minus V1 aksen ditambah. Ini berarti jadi minus 30/47 V1 aksen. Ini berarti minus 47 min 30 itu min 77. Ini minus 77 V1 aksen per 47 minus 7/3. Nah, ini V1. Ini bagi 71, bagi 7 11, maka V2 akan sama dengan minus 33. Ini V2 aksen. Enggak, sorry. Ini berarti ini minus, berarti V1 akan sama dengan ini sepertiga. Ini berarti jadi 11/47 V1 aksen. Ini sepertiga masihan. Maka V2 aksen. V2 atau V1 tadi? Oh, oke. Benar. Maaf. Ini V1, V2. Ini masih V1 ya. Ini V1 aksen. Maka ini jadi 47/30. Ini 47/33 V1. Ini aksen ya. Berarti kalau kita masukin lagi V2 aksen itu sama dengan minus 3/47. 47/33 V1. Maka ini jadi minus 1/11 V1. Atau kecepatan kedua. Ya, jadi ini berarti laju kecepatan meteor kedua setelah tumbukan adalah 1/11 V1. Ya, belum ada ini V1 berlawanan arah dengan arah berlawanan bentar, ini 11 ini V1 minus ini terpantul ke arah berlawanan, maka ini harusnya ke arah itu dong. Bentar, ini kok rasanya ada yang V2 aksen. V1 aksen V1 sepertiga V1 V2 aksen. Oh iya, Deng. Oh, maaf. Soalnya ini baru ingat aku baru ingat kalau apa namanya meteor pertama terpantul 180 derajat. Berarti nanti meteor kedua
Ini dengan laju besar lajunya itu V1 aksen. Yang besarnya adalah 47/33 V1. Sementara meteor kedua dengan ini pasti ini namanya berlawanan arah. Ini berarti V2 ini berarti berlawanan arah. Ini berarti tidak terpantul. Oh, dia pasti ini terpantul juga, Ding. Ini meteor kedua juga terpantul. Karena head on. Karena tadi ini bentuknya ke sini, dan dia terpantul ke sana seperti itu. Kemudian yang ini juga terpantul ke sana seperti itu. Dengan arah yang berlawanan. Berarti ini juga 2 itu terpantul 180 derajat dengan besar lajunya itu cukup V2 aksen itu sama dengan 1/11 besar dari V1. Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Agak panjang ya. Atau sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya bisa pakai ini. Minus V2 aksen minus V1 aksen dikurangi V2 min V1. Tapi untuk ini koefisien restitusi apakah udah diajari ya itu apakah kelasnya pada diajari ini koefisien restitusi untuk yang tumbukan nih? Soalnya di kelasku kayaknya kok aku tidak mendengar ada sebutan ini. Yang kelas ini gimana? Yang kelas lain ada pembahasan koefisien restitusi nggak? Kalau dari kelas Pak Pepen sih nggak ada ya, seingatku. Cuma yang lain apakah ini apa namanya ada ini nggak? Ya ada disebutin koefisien restitusi atau enggak? Soalnya kalau enggak tuh ini berarti B harus dilewati nih soalnya. Halo, kalau enggak aku anggap enggak ada loh ya. Karena nanti ini kita bakal lanjut ke ini, sistem harmonik ini. Ini pusat massa. Ini osilasi terkopel. Sebuah sistem terdiri dari 2 buah benda masing-masing bermassa M. Kemudian ini ada K, 2K, sama 4K. Yang terhubung dengan sistem yang terhubung seperti di atas dengan tetapan K, 2K, 4K. Oke. Berosilasi dengan arah horizontal. Berarti kita perlu ini. Pertama kita gambarin dulu ke situasinya. M, ini X1. Ini K, ini 2K. Ini M lagi. Ini X2. X2, kemudian ini Oke, ini 4K. Maka kita lihat dulu untuk ini pegas 1 ini cuma ditarik oleh M. Jadi kita langsung bisa memastikan bahwa untuk yang ini M yang pertama itu pertama ditarik. Ini kan ke sana. Ke sana itu berarti dia meregang. Kalau dia meregang berarti dia gayanya akan menarik seperti ini. Ini K X1. Kemudian ini akan ngompres. Ini akan ngompres ke sana, tapi juga akan ditarik lagi ke sana. Jadi total gaya yang diterima itu bergantung ya, bergantung. Tapi kalau asumsinya X2 jika X2 lebih dari X1, jika X2. Berarti kan regangannya itu lebih kecil daripada ini.
tekanannya, regangan itu lebih kecil daripada pemendekan. Jadi totalnya jadinya regangan. Kalau dia meregang, dia pasti akan ada gaya ke dalam. Jadi ini jadi K X2 min X1. Tapi ini pun kalau misal negatif ya sudah, berarti ini maksudnya jadinya memendek. Jadi gaya pegasnya jadi keluar seperti itu. Kemudian ini jika kita asumsikan lagi, oh enggak perlu. Oke, berarti ini M. Yang kedua, ini lagi-lagi K X2 min X1. Kemudian ditarik ke sana. Ini kan ke sana. Ini berarti akan ada gaya, dia akan terkompres. Ini berarti pegas yang ini akan ngasih gaya keluar seperti ini. Berarti sini ini 4K X2. Maka persamaan gerak masing-masing itu kita dapat pertama MX1 double dot itu akan sama dengan minus KX1 plus KX2 min X1. Oh, ini 2K ya, maaf, ini 2K. Ini 2K. Kemudian yang kedua itu MX2 double dot itu akan sama dengan minus 2K X2 min X1 dikurangi 4K X2. Ini bisa kita rapikan. MX1 double dot itu sama dengan ini minus K, ini minus 2K ya, minus K, minus 2K, ini berarti minus 3K X1 ditambah 3K X2. Kemudian X2 double dot itu sama dengan ini MX2 double dot, ini M-nya udah nggak perlu ya, soalnya udah sama-sama M. Itu akan sama dengan ini min 2, ini min 4, berarti ini jadi 6 KX2 plus ini tambah ini 2KX1. Atau kalau kita rapikan lagi, ini X1 double dot min 3K per M X1 ditambah 3K per M X2. 2K ya. Sorry, ini 2. Baru nyadar. 2K X2, oke, 2KM. Maka ini X2 double dot, ini akan sama dengan minus 6K per M, itu plus 2K, ini X2. Ini kita rapikan biar lebih gampang. Ini jadi 2K per M X1 dikurangi 6K per M X2. Ini adalah persamaan geraknya ya. Ini persamaan gerak, equation of motion. Selesai sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Yang bagian persamaan gerak? Atau ada yang salah? Siapa tahu. Tinggal 6 orang, tinggal 5 orang ya yang nonton. Ya sudahlah. Kita lanjutkan saja. Nah, B, frekuensi osilasi sudut dan untuk masing-masing modus normal. Nah, modus normal, kembali lagi ke tadi. Maka MX double dot itu akan sama dengan minus KX, atau X double dot itu minus M1K, M inverse KX, dan ada X double dot minus omega kuadrat X. Maka kita perlu determinan
dari minus 1 inverse MK minus omega kuadrat I sama dengan 0. Ini M1K ini langsung aja maksudnya ini ya, langsung ininya maksudnya. Jadi ini tuh hitungannya udah, ini semua hitungannya sudah matriks M-1K ya hitungannya. Tapi kita susun dulu. Ini X, jadi X1 double dot, X2 double dot. Itu akan sama dengan ini minus 3K per M. 3K per M. Kemudian ini 2K per M. Kemudian ini 2K per M minus 6K per M. Ini semua X1, X2. Karena kalau kita kalikan ini secara matriks, maka kita recover ini 3K X1 plus 2K ini, kemudian 2K X1 minus 6K. Ya, seperti itu. Maka determinannya ini sebenarnya cukup 2 kali 2 ya, untungnya ya. Ini minus 3K per M, minus omega kuadrat, ini 2K per M, ini 2K per M, minus 6K per M, minus omega kuadrat. Ini semua sini kali sini, maka kita dapat omega kuadrat plus 3K per M. Ini omega kuadrat plus 6K per M. Karena minus kali minus ya. Ini sebenarnya minus-minus itu. Semuanya dikurangi 4K kuadrat per M kuadrat. 4K kuadrat min M kuadrat. Ini sama dengan 0, harus sama dengan 0. Maka ini jadi omega pangkat 4. Kemudian ini 6K, ini 3K. Maka ini jadi 9K per M omega kuadrat dikurangi 4K kuadrat minus M kuadrat. Maka kita solve persamaan kuadratik untuk omega kuadrat. Maka omega kuadrat itu minus, waduh kok minus, 9K per M. Perasaanku udah nggak enak nih. Plus minus akar 49K kuadrat minus M kuadrat minus 4A 4K kuadrat per M kuadrat. Ini berarti plus, kan minus ketemu minus ya, 4AC, ini berarti 16K kuadrat per M kuadrat. Ini semuanya dibagi 2A. 2. Tengah minus 9K per M. Plus minus akar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Kok angkanya jelek? 65K kuadrat per M kuadrat. Ya, ini aku nggak tahu aku salah atau ada yang salah hitung atau gimana. Tapi sepertinya ada yang memang salah hitung. Bentar, X2. Kalau ini X2 lebih besar, ini berarti X2 regang. Tapi dia neken, berarti regang berarti dia gayanya harusnya ke dalam. Kemudian yang X2 itu dia neken. Kalau dia neken berarti gayanya keluar. 4. Ini X1 plus 2K X2 min X1 minus 2 minus K X1 1 min 2 itu min 3, betul.
Ini plus 2kx2 itu harusnya udah betul. Kemudian ini min 2kx. Ini ke kiri, minus 2kx. Kemudian dikurangi 4kx2. Ini min 2. Min 4 ini jadi min 6. Kemudian min ketemu min itu jadi plus. Maka ini jadi plus 2kx1. Maka ini jadi 2k mx1 minus 6k. Bentar. Aku salah. Ada yang itu nggak? Ada yang merasa ada yang salah nggak kira-kira? Aku curiga soalnya. Hmm, kayak rasanya ada yang salah tapi hmm, satu ini K1 K. Hmm, kenapa mencurigakan? Gimana guys? Ada kira-kira ada yang salah nggak nih? Aku nggak percaya soal. Ya tapi intinya ya apa namanya untuk outline penyelesaiannya gini lah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini aku nggak tahu ini mungkin salah tapi kurang lebih caranya seperti itu. Ini biar nggak terlalu lama makan waktu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Ya pokoknya nanti ini apa namanya ambil ambil selalu ambil solusi positif gitu ya. Ambil solusi positif bla 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 nanti supaya omeganya dapat yang real. Ya tapi sepertinya kita agak unfortunate aja di sini. Jujur ya, aku sendiri juga bingung. Minus 4K. Kok ini bisa minus ya di sini ya? Minus 1 sama dengan minus kuadrat omega. Satu ini minus ke satu. Hmm, oke lah ya. Ini kita langsung lanjut ke soal lain aja. Bentar. Ini ada yang ngirim soal tadi. Ini sepertinya lebih penting. Bentar ya. Ini aku harus download dulu karena ngirimnya lewat Japri. Bentar. Ini harusnya jadi soal terakhir sih. Ini adalah soal yang katanya dari Pak Agus. Oh iya, kalau ditanya apa namanya, karena yang salah satu yang ditanya itu adalah apa tadi perbandingan amplitudo. Perbandingan amplitudo itu didapatkannya
Itu bisa didapatkan dari ini. Pertama substitusi omega ke persamaan tadi, apa namanya, ke yang ini, apa namanya, M1K minus omega kuadrat I X sama dengan 0, nanti akan dapat eigenvektor. Nah, tiap eigenvektornya ini dapatkan eigenvektor. Kalau udah dapat eigenvektor ya nanti berarti X1 dapatkan X1, X2 sampai Xn. Ya tergantung. Jadi berarti nanti cuma X1 banding X2 aja berarti nanti dapatnya. Oke. Ini dia. Kok tidak mau tercopy ini kenapa ini? Oke, karena dia tidak mau, ini aku harus screenshot dulu. Ini dia. Yang nomor 2 katanya. Dua balok identik bermassa M dihubungkan satu sama lain melalui sebuah pegas dengan konstanta K. Yang panjang dalam keadaan tak teregang itu adalah L. Oke, jadi kita ada dua balok identik yang dihubungkan dengan ini bermassa M, ini bermassa M, ini L0. Maaf, ini L. Ini konstantanya K. Awalnya pusat massa balok diam di keadaan dan pegas teregang. Oke, di A keadaan awal itu teregang ya, ini L plus 2A. Tapi berarti gaya pegasnya karena ini tegang, dia pasti gayanya akan masuk. Ini M, gayanya akan masuk ke dalam, jadi gini, kemudian gini. Jadi untuk benda pertama ini M, ini 2KA, karena K delta X ya. Kemudian ini ke sini, 2KA lagi, ini M. Saat pusat massa balok teregang, ini pusat massanya di sini, di tengah-tengah otomatis karena dia sama-sama M, dia identik. Ini X sama dengan 0, maka ke sini A, maka ke sini juga A. Maaf, ini setengah L plus A, yang ini juga setengah L plus A. Untuk jaga-jaga dulu, ini kita lihat. Yang pertama adalah frekuensi osilasi tiap balok. Jadi persamaan geraknya, kita harus tahu dulu persamaan geraknya. Jadi X1 double dot itu sama dengan 2K. Ini enaknya ini X1 enaknya dihitung dari sini. Kemudian X2 itu dihitung dari sini misal. Maka ini berarti X2L total regangan. Oke. Berarti total regangan itu akan sama dengan ini L ya, ini L. Semuanya berarti
X1 minus X pusat massa ditambah X2 min X pusat massa. Jadi ini maksudnya XPM ya, ini XPM, ini XPM. Semuanya dikurangi L, itu akan sama dengan total regangannya. Delta X gas. Tapi karena ini sama-sama ini ya, dia momentum pusat massanya dia akan kekal. Jadi karena dia 0, dia diem. Dia sepertinya akan diem di sini. Berarti ini bisa langsung X1 plus X2 minus XPM sama dengan delta X gas. Jadi X1 double dot akan sama dengan 2K X1 plus X2. Ini plus minus L ya ini ya. Ini minus L. Ini minus L. Kemudian ini X2 double dot sama dengan ini ke kiri ya, minus 2K. Dan ini meregang. Oh, ini kebalik. Sorry. Ini kebalik ya, karena ini kalau dia meregang, dia gayanya ke dalam. Oh ya benar, ding. Kanan, kemudian yang kiri itu minus, ini total regangannya. L. Maka dari sini langsung X1 double dot itu minus X2 double dot. Ini langsung ketahuan. Frekuensi osilasi tiap balok. Oke, berarti ini harus kita susun dulu. Ini maaf, kelupaan, kebiasaan. Ini maka ini X1 double dot itu 2K per M, X1 plus X2 minus 2KL per M. Ini X2 double dot, ini akan sama dengan minus 2K per M, X plus 1 plus X2, ini semuanya plus 2KL per M. Ini kita jumlahkan, kita dapat X1 tambah X2 double dot sama dengan 0. Ya, nggak guna. Ya, ini basically benar ya. Ini X1 double dot, ini X2 double dot. Ini sebenarnya yang bermasalah itu ini sih. X1 plus X2 ini minus. Plusnya itu jadi 0. Dan diam di titik dan tegang ini berarti ini 2K. Ini bentar. Rasanya ada yang aneh. 1 plus X2 ya. Let 2 plus L. Ntar kok
Ini frekuensi osilasi. Ini gimana nih caranya? XPM-nya di tengah, maka ini, oh iya, benar juga. Ini kan XPM. Ini MX1 double dot sama dengan, ntar, 2 XPM. Ntar, kok aku jadi agak malah bingung sendiri. Hmm, oh iya, X1 plus X2 itu kan 2 XPM. Berarti X1, ntar kok aku masih dari sini, ini 0. Ya benar sih, 0 sih. Oh, astaga. Oke, 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 oke. Ini salahku di sini ya. Ini salah ini. Ini minus. Harusnya yang X1 min X2 itu minus karena dia X1-nya ke sini ya. X1-nya ke sini, ini X2-nya ke sana. Ntar ini X1. Ntar atau iya aku salah. Ini karena ini ya nggak konsisten untuk apa namanya, nggak konsisten untuk pemilihan acuannya, maaf. Jadi ini harusnya aku acuin itu positif itu ke kanan. Jadi yang ini X1 ini dia bakal jadi minus dia sebenarnya di sini. Ya, ini jadi minus. Pantes. Jadi ini akan jadi minus. Kemudian ini kalau kita misalkan misalkan Q gitu, misal X1 plus minus X2 min L, maka Q double dot itu sama dengan X1 double dot minus X2 double dot. Maka kita dapat ini kalau kita kurangkan, ini kalau kita kurangkan ya, X1 double dot ditambah X2 double dot, minus ya, X2 double dot, ini akan sama dengan, ini ditambah 4K Q. Atau X1 min X2 min L. Maka ini jadi MQ double dot sama dengan 4KQ. Bentar, kok ini jadi nggak jadi minus ya? Ini harusnya minus, tapi hmm, K1 min X2. Oh, oke, ini berarti kebalik. Ya, ini kebalik berarti. Kalau X2-nya yang aku ambil positif, nah ini benar ya, ini jadinya gini ya, ini main 4. Jadi ini jadi minus 4KQ. Maka ini sebenarnya langsung dapat omega itu sama dengan 4K per M. Ya, itu untuk yang frekuensi osilasi tiap balok sebenarnya. Jadi X1 min X2 ini akan berosilasi. Jadi kita ada X1 min X2 berosilasi dengan omega sama dengan akar 4K per M. Tapi X1 plus X2 itu harus sama dengan
0 ya, karena dia pusat massa. Jadi ini kemudian karena PM, kemudian ini X1 berarti X1 sama dengan minus X2 gitu. Nah, ini X1 double dot sama dengan minus X2 double dot. Nah, karena ini berosilasi dengan anu yang sama, ya berarti ini nanti masing-masing akan berosilasi dengan frekuensi sudut Oke, ini berarti harus aku koreksi ini X1. Oke, ini banyak yang harus direvisi ya ini ya. Soalnya X2 yang kita ambil sebagai positif. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Dengan frekuensi sudut 4K per M. Oke, ini sepertinya waktu udah habis ya. Udah telat 10 menit sebenarnya. Tapi siapa tahu ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini. Kalau untuk posisi pusat massa sebenarnya 0 aja sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Ya, sepertinya tadi sepertinya memang udah nggak ada orang. Ya kan ya, ini tinggal berapa orang ini yang tersisa nih. Oke, tinggal 5 orang ya. Kalau gitu eh aku cukupkan aja sampai sini karena sudah melewati waktu sampai 10 menit, 11 menit sih sebenarnya. Jadi supaya hasil kita tutorial ini bermanfaat, kita tutup terlebih dahulu dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak akan pernah selesai dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Makasih banyak yang udah mau datang di ya tutorial ini meskipun tadi agak ngeblank juga ya akhir-akhirannya di osilasi terkopel seperti dugaan awal dan mohon maaf banget ya karena tadi itu sampai ternyata akhir-akhirannya juga banyak waktu yang cukup kebuang cuma gara-gara ini salah salah plus minus dan lain-lain. Oke, semoga UTS lagi, semoga UAS kita besok lancar selancar-lancarnya, setidak-tidaknya sesuai ekspektasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Juan.